Ya, saudara, survei dari Litbang Kompas yang diturunkan menjadi laporan utama kemarin merilis bahwa 70% lebih responden dari survei Litbang Kompas menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Seperti diketahui hingga kini publik belum mengetahui kemudian kemana arah dukungan Presiden Jokowi untuk Pilpres 2024 mendatang. Siapa yang akan didukungnya untuk menjadi penerus dari pembangunan di Indonesia, kira-kira begitu. Nah, pertanyaannya, mampukah hasil kinerja Jokowi dari survei Litbang Kompas yang akan menjadi bahasan ini akan menjadi modal untuk mengendorse calon presiden Republik Indonesia berikutnya? Kita akan segera bahas dengan sejumlah narasumber. Ada yang hadir secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi, diantaranya peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, juga Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pereira. Mas Wahyu, Mas Andreas, Ya, selamat pagi, salam sehat. selamat pagi Mas Bayu, Selamat Mas pagi, Pak Mas Andreas. Bayu. Ya, satu lagi tamu agung kita juga akan hadir. Saya bilang begitu karena selalu berterima kasih kepada tamu-tamu saya yang hadir kalau datang di pagi hari untuk Sapa Indonesia Pagi. Ada jubir dari PKS, Kang Pipin Sopian, masih on the way. Saya sudah siapkan kursi di samping saya, jadi kapanpun Kang Pipin nanti hadir, langsung akan bergabung bersama kita. Sedang on the way ke studio. Mudah-mudahan sebentar lagi. Nah, sambil menunggu Kang Pipin, kita lanjut saja. Mas Wahyu, Ya, benar ya, ini merupakan, ini dari hasil survei Litbang Kompas yang kontinu di beberapa waktu terakhir sampai yang terakhir ini, itu ada peningkatan dari kepuasan responden dari survei Litbang Kompas untuk kinerja dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Mas Wahyu, jelasnya seperti apa? iya, ya, survei Kompas ini kan survei berkala tiap Ya, 3 bulan. Yang terakhir kita gelar awal Mei kemarin, memang ada peningkatan apresiasi terhadap kinerja pemerintah secara umum. hmm, Jadi 70,1% responden itu menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf Amin, ya. hmm, Angka ini sebenarnya sedikit meningkat ya dibandingkan survei Januari kita, yang pada saat survei Januari itu 69,3%. oh, Tapi memang oke, angkanya memang belum sepenuhnya kembali ke angka tertinggi yang pernah diraih pemerintahan Jokowi Ma'ruf di survei Januari 2022, setahun yang lalu, Mas berapa Bayu. tuh waktu itu? Pada saat itu 73,9. Jadi Hmm, relatif periode kedua pemerintahan Pak Jokowi ini di survei Kompas, itu memang angka tertingginya di survei Januari 2022 di 73,9%. Ada kepuasan responden terhadap kinerja Pak Jokowi. Nah, terkait survei pada bulan Mei ini, memang trennya memang menunjukkan arah meningkat gitu ya. ya, Artinya survei itu kan sebenarnya studi persepsi gitu ya. Orang ketika ditanya persepsinya dalam 3 bulan terakhir, karena survei kita kan Januari terakhir, jadi kita menanyakan 3 bulan terakhir itu ada peristiwa apa saja yang hmm, sebenarnya mempengaruhi responden ya ketika mereka menjawab pertanyaan tentang kinerja pemerintah. ya, Tentu banyak banyak faktor yang terjadi di situ selama 3 bulan terakhir, dari sisi ekonomi, dari sisi politik, dari sisi hukum. Itulah hmm, yang kemudian blended, kemudian menjadi bahan bagi responden. Asupan informasi itulah yang mempengaruhi responden menjawab pertanyaan-pertanyaan kita oke, di survei. Jadi setidaknya kalau kita melihat apa yang terjadi 3 bulan ini, terakhir ini, satu dari sisi hukum, mungkin penyelesaian kasus hukum yang mendapat perhatian publik hmm, itu relatif secara proses sudah dilalui gitu ya, dan oke, hasilnya juga kelihatan. ya, Dan kemudian secara ekonomi misalnya tidak ada gejolak berarti yang kemudian orang apalagi kemarin masa lebaran, masa Idul Fitri, hmm, saya pikir pelaksanaan dan proses itu yang tidak menimbulkan gejolak berarti, terutama ya, dari sisi ekonomi. Kemudian dari sisi politik, memang proses 3 bulan terakhir ini kan masih banyak dipenuhi informasi oleh bagaimana partai politik melakukan oke, proses negosiasi, komunikasi ya, terkait upaya menjalin koalisi. Jadi oke, peristiwa-peristiwa 3 bulan terakhir itu yang kemudian menjadi apa ya, referensi bagi ya, responden ketika mereka ditanya
bagaimana kepuasan mereka terhadap kinerja pemerintah. Ya. Kenaikan ini bisa jadi karena memang faktor tidak adanya gejolak yang cukup berarti Hmm. yang kemudian mempengaruhi responden untuk mempersepsikan mereka akan cenderung negatif terhadap Ya. penilaian Oke. mereka terhadap kinerja Ya, pemerintah. jadi yang 3 bulan terakhir terekam kebetulan Ya, kemudian bisalah kita sebut tergambar dari survei Litbang benar. Kompas kali ini, begitu ya Ya, kira-kira. Tapi ada benar, Mas. catatan bahwa pernah tertinggi Januari Ya, 2022 sampai heeh, 73%. Itu belum ya, bounce back, belum ke sana lagi. belum, heeh. Ya, jadi Bang Andreas sebenarnya kalau begitu ya PDI Perjuangan melihatnya ini apakah memang sudah memuaskan dan semua pemerintahan di seluruh dunia termasuk di Indonesia berharap di endingnya itu dengan kinerja-kinerja yang baik begitu. Hasil ini, Bang Andreas? Ya, tentu ya apa setiap pemerintahan tentu akan berupaya, ya artinya pemerintahan yang baik ya, artinya dalam hal ini apa yang kita lihat pada Pak Jokowi, Kiai Haji Maruf Amin, Ya, apa yang dilakukan oleh pemerintahan ini sampai pada kalau orang bilang ini saat terakhir nih, fase terakhir di dalam pemerintahan tahun ini adalah sampai tahun 2024 itu adalah tahun terakhir. hmm, Itu tetap apa, ya kalau istilah istilah anak-anak muda sekarang gaspol gitu, dalam arti ya, tetap bekerja dengan semangat. Nah, ini ya kemudian faktanya seperti yang tadi Mas Wahyu sampaikan gitu, bagian-bagian yang apa, selama ini dianggap misalnya soalnya berkaitan dengan, ekonomi, dalam situasi lebaran, harga tetap, stabil. Kenapa? Karena Presiden Jokowi ini apa, tipe pemimpin yang memperhatikan sampai pada hal-hal yang detail gitu, hal-hal hmm, kemasyarakatan, hal-hal yang detail. oke. Kita perhatikan bahwa presiden tidak pernah tiap hari, hari ini ada di Lampung, besok sudah ada lagi di Tokyo, jadi memang bekerja dengan sangat serius gitu untuk, ya untuk bangsa dan negara ini. Sehingga kalau surveinya tingkat kepuasannya tinggi, saya kira, suatu hal yang, wajar dari apa yang dikerjakan. Jadi kalau biasanya di akhir pemerintahan dari suatu, pemerintahan apalagi yang sudah berjalan 2 periode, ada kecenderungan ya pemerintah itu agak agak apa, ya menurun gitu karena memang mungkin sudah masa terakhir, Ya, ya oke. apalagi yang harus dikejar gitu. Yang Mhm. orang bilang ya ya, government gitu, dalam arti pemerintahan lemdak Jadi presiden atau cukup lemdak. puas ya Bang Andreas ya dengan pencapaian ini walaupun sekali lagi ini belum 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 menyamai 73% pada Januari 2022. Apa akan Saya terus kira dikejar? Angka angka, 70 itu adalah angka yang tinggi ya, artinya dalam arti ya ya bisa saja akan naik lagi gitu, dalam arti bahwa, Hmm, karena memang ini, apa yang dikerjakan oleh pemerintahan Pak Jokowi ini yang kemudian dipotret oleh ya Litbang Kompas kan melakukan survei ini kan memotret apa yang dikerjakan oleh pemerintahan, ya. Pak Jokowi gitu. Sehingga sebenarnya ini adalah realita yang ada gitu, realita yang Hmm. ada di masyarakat. Kalau ada yang Dalam mengatakan bahwa artikel ini kemarin apa Bang Andreas, saya potong sedikit saja. Dalam artikel kemarin di Harian Kompas, beberapa pengamat mengatakan dalam kondisi ekonomi Indonesia, dalam situasi Indonesia yang betul ada pandemi, tetapi pasca pandemi itu sebetulnya cukup baik. Bola itu berputarnya baik buat Indonesia dalam kondisi ekonomi global sekalipun, harusnya bisa lebih dari 70%. Jadi ini masih akan mengarah ke sana menurut Bang Andreas? ya, dalam arti bahwa, kondisi-kondisi yang, ada ini tentu pertama eee, fa ko fa kon pandemi itu bisa diatasi oleh pemerintah Hmm, dari aspek, kesehatannya. Nah, itu tentu kemudian juga memberikan suasana, memberikan atmosfer untuk ya kehidupan ekonomi yang lebih baik. Dalam oke. arti bahwa Indonesia bisa mengatasi, bisa melewati, situasi, pandemi kemarin dengan ya kalau mau boleh kita dengan nilai yang, cenderung nilai plus di situ. Nah, dengan demikian ini adalah, ya prakondisi untuk percepatan pembangunan
ya termasuk dalam hal ini pembangunan ekonomi tentunya. Ya, Dan ini adalah ya kemudian hal yang wajar kalau masyarakat melihat bahwa pemerintahan Pak Jokowi ya tingkat kepuasannya tinggi, masyarakat puas dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Karena semua orang juga tahu bahwa pandemi kemarin situasinya sulit gitu, seluruh dunia, ya, bukan hanya kita gitu. ya. Ada yang bisa mengatasi ini, tapi ada yang masih terjebak di dalam situasi pandemi kemarin, akibat-akibat dari pandemi. Dan Ya. Indonesia termasuk yang lulus dari situasi ini gitu. Nah, sehingga ini yang apresiasi ini yang diberikan oleh masyarakat terhadap pemerintahan Pak Jokowi gitu. Dan ini wajar gitu dari ya suatu pemerintahan yang di periode kedua masih bekerja dengan sangat serius untuk Ya. kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan masyarakatnya gitu. Oke, kita harapkan sih bisa begini terus lah. Terasa juga mudah-mudahan bagi rakyat Indonesia bahwa ada upaya di akhir masa periode pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ini bisa stabil terus. Tapi apakah bisa nih Mas Wahyu? Berdasarkan pengalaman-pengalaman survei Litbang Kompas juga mengawasi landingnya sebuah pemerintahan dari Pak SBY, Ibu Megawati dulu, mungkin ada catatan-catatan. Karena biasanya kalau di ending-ending ini kabinet yang berwarna karena koalisi partai politik sudah mulai sibuk untuk pilpres nanti di pertengahan tahun ini sampai ke akhir. Mas Wahyu punya catatan? Iya, kalau kita bandingkan misalnya di era Pak SBY, memang di akhir-akhir periode itu memang cenderung apresiasinya memang standar gitu ya, tidak terlalu tinggi juga dan tidak terlalu rendah gitu ya. Tapi memang ada upaya yang cukup besar gitu ya, bagaimana kemudian mengakhiri periode pemerintahan itu dengan meninggalkan legacy yang baik gitu ya. Itu yang selalu diupayakan oleh setiap pemerintahan ketika di akhir Dimengerti, masa ya. periodenya gitu. Tapi memang tantangannya ketika apakah kontestasi pemilu itu kemudian pemerintahan ini punya apa ya istilahnya punya agenda yang lain gitu ya. Artinya ini kan isunya kemudian bagaimana pasca Jokowi itu kemudian pemerintahan juga berjalan, agenda-agenda pembangunan yang sudah Ya. ditetapkan oleh pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf ini juga dijalankan. Karena itu yang menjadi tantangannya ya adalah ketika di tengah apresiasi yang relatif meningkat ini bagaimana kemudian di sisa masa periode pemerintahan ini bisa menjaga itu tetap stabil dan kemudian bisa naik di akhir-akhir periode. Karena kan kalau kita lihat orientasi perhatian pemerintah ini juga akan disibukkan oleh persiapan pemilu, Iya. apalagi kemudian di dalam kabinetnya beberapa menteri juga punya peluang menjadi kontestan di pemilu. Artinya perhatian itu akan sedikit banyak terpecah antara kemudian tetap menjalankan agenda-agenda pemerintahan dengan agenda-agenda kontestasi di pemilu. Nah ini yang Ya. menjadi tantangan pemerintahan di akhir periodenya, Ya. bagaimana kemudian menyeimbangkan antara agenda kontestasi pemilu itu dengan tetap menjaga ritme jalannya pemerintahan ini agar kemudian stabilitas harapan publik ini tetap bisa terjaga dan terawat Baik. sehingga pada saat akhir periodenya nanti dia berakhir dengan baik gitu ya. Artinya Ya. kepuasan publik juga terjaga di atas 70% misalnya, itu Ya. yang kemudian menjadi tantangan pemerintah di akhir periodenya ini. Baik, itu tantangannya. Kita akan segera kembali usai jeda dan jubir PKS Pipin Sopian akan bergabung bersama obrolan kita sebentar lagi. Tetap bersama kami. Saudara, kami lanjutkan perbincangan kami mengenai survei kepuasan publik mencapai 70% dilakukan survei Litbang Kompas dan kemudian diturunkan di harian Kompas kemarin. Apakah ini kemudian, ini perbincangan kami akan mengarah ke sini, ini akan juga menjadi modal bagi terutama Presiden Jokowi untuk mengendorse calon presiden berikutnya. Nah, kenapa saya bilang di bagian kedua ini saya akan lebih mengarah ke sana, karena sudah lengkap nih tamunya bersama kehadiran Kang Pipin Sopian, jubir PKS. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam Mas Bayu. Terima kasih waktunya. Kita bergabung bersama Bang Andreas Hugo Pereira dari PD Perjuangan dan juga Mas Yohan Wahyu dari tim Litbang Kompas. Saya langsung ke Kang Pipin. Orang langsung melihat ini bagus bagi Pak Jokowi Ma'ruf Amin, juga bagi PD Perjuangan, dan kemudian ada kaitan dengan Presiden Jokowi selama ini cawe-cawe untuk mengendorse calon penerusnya. Kang Pipin melihatnya? Ya, saya kira kita bersyukur ya. Ya. Dengan berbagai hasil survei ini tentu
kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas ya. Dan bagi kita ketika melihat bahwa persepsi publik terhadap pemerintahan ini baik, tingkat kepuasan, tentu ini menjadi salah satu apresiasi publik terhadap kinerja pemerintahan. Meskipun kami partai oposisi, tentu kami mengapresiasi itu. Jadi langkah-langkah yang dilakukan. Tapi nah, yang saya tunggu tapi karena oposisi. Jadi saya ingin melihat dulu dari sisi metodologi yang digunakan oleh Litbang Kompas ya, Mas Wahyu. Saya mohon izin karena saya juga tahu diskusi dengan beberapa. Kang Pipin ini juga tim Litbangnya PKS, Mas Wahyu. Jadi saya tim Litbang PKS. Saya dulu bekerja sempat dengan Akses Survei, kemudian dengan Puskapol ya. Ya, saya kira dari sisi metodologi saya memahami bahwa panel survei yang dilakukan. Jadi ada responden berulang yang dilakukan oleh survei Litbang Kompas ini memang memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, ada sekurang-kurangnya ada 2 kekurangan yang harus dipahami. Saya kira ini penting ya untuk melihat bahwa tingkat kepuasan kita apresiasi karena survei harus dilawan dengan survei. Tapi memang panel survei ini ketika responden berulang ditanya dengan waktu yang berbeda, maka ada 2 kelemahan. Yang pertama adalah keletihan responden. Jadi responden itu ada keletihan karena dia sebelumnya ditanya survei oleh Litbang Kompas, kemudian ditanya lagi. Yang kedua adalah tidak otentik. Jadi dia sudah ada persiapan terlebih dahulu. Ketika mau ditanya dia tahu saya akan ditanya ini, maka jawaban saya A, B, C dan sebagainya. Dan ini memang mempengaruhi akurasi ya, akurasi data yang akan diterima. Jadi bagi kami memang yang paling bagus itu yang lebih akurat adalah ketika organic survei. Jadi memang respondennya memang baru, kemudian dicari dengan metodologi random sampling yang rigid. Mungkin beberapa lembaga survei kami biasanya pakai Kisgrid dan sebagainya. Jadi ada acak ulang karena ditanya ada kebaruan. Dia bertanya kepada orang, dia nggak tahu bahwa sebelumnya dia akan disurvei gitu. Tetapi saya kira itu pilihan Litbang Kompas ya, dan saya kira ini juga kalau dilihat dari Litbang Kompas, pembiayaan dari Kompas, kami percaya itu. Tetapi menggunakan panel survei memang kelebihannya mungkin relatif lebih cepat dan sebagainya. Oke, poin pertama itu. Yang kedua, tahan dulu di poin 1 biar Mas Wahyu bisa segera menjawab atau merespon ini sebelum nanti ke poin kedua. Mas Wahyu. Iya, ini sebenarnya bukan murni panel survei ya. Panel survei itu tidak mudah untuk dilakukan karena secara teknis di lapangan itu akan kesulitan kita menemukan orang yang sama, responden yang sama, tiap 3 bulan kita datangin. Itu secara teknis kita pernah mencoba dan kita tidak akan optimal mendapatkan responden. Misalnya 1.200 orang itu 3 bulan lagi kita tanya orang yang sama, itu secara teknis memang susah, meskipun kita sudah pernah nyoba. Ini mungkin lebih ke perpaduan. Jadi perpaduan itu artinya sebagian besar itu mungkin 50-50, 70-60, 70-30, 40-60 itu ada responden yang sama, tapi sebagian besar adalah baru. Artinya memang ini kita lebih menekankan ke longitudinal survei gitu ya. Kita menekankan dengan pertanyaan yang sama, berharap respondennya sama, tapi memang di lapangan tidak mungkin itu. Akhirnya memang ini lebih ke perpaduan antara panel survei dan longitudinal survei, meskipun ini bobotnya lebih banyak ke longitudinal survei karena setiap kali survei kita melakukan sampling ulang ya. Jadi ada beberapa responden yang ke-grab sama gitu ya, itu hanya kebetulan karena desanya sama, wilayahnya sama. Tapi secara umum proporsi kita penyebarannya kita lebih banyak gitu ya, jumlah desa yang kena sampel gitu, kabupaten kota yang kena sampel kita relatif lebih menyebar gitu ya, paling tidak dibandingkan teman-teman lembaga survei yang lain, persebaran kita relatif lebih menyebar dibandingkan yang lain. Itu yang komentar saya terhadap pendapat Bang Pipin. Tapi saya sepakat memang metode apapun sebenarnya punya kelebihan dan kekurangan gitu ya. Panel survei itu kelebihannya apa? Kita akan tahu perubahan pilihan orang dengan akurat gitu ya. Kalau dia kemarin 3 bulan kemarin milih partai A misalnya, 3 bulan kemudian dia milih partai apa? Jadi akurat.
orangnya sama gitu ya. Tapi memang ada beberapa desain-desain kuesioner pertanyaan yang memang kita bisa uji ketika orangnya yang sama, dia Ya, bisa saja kemudian, bias gitu ya, Ya, dengan ya. sering kita datengin, itu otomatis ketika ditanya, "Oh ini kok lembaganya ini," akhirnya dia mungkin lebih 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 aware untuk menunjukkan aware memberikan untuk respon-respon palsu dalam tanda petik. respon benar, tapi memang ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi, verifikasinya seperti apa? Verifikasinya adalah bagaimana kita bandingin aja dengan lembaga lain, dengan isu yang sama. Sebenarnya survei itu kan sebenarnya, yang kita baca ada polanya gitu ya, Ya, bukan bukan lebih angka realnya, tapi polanya. Lembaga hmm, survei yang lain apakah, survei kepuasan terhadap pemerintah sama apa tidak? ya, Ya, kalau oke, kalau kita lihat beberapa lembaga survei hasilnya sama, polnya sama ya, sebagian besar responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintah. baik. Jadi sebenarnya lebih membaca pola itu yang lebih, penting untuk kita Hmm, tahu, memverifikasi dan melakukan, apa ya, validitas gitu ya, ya, survei ini baik, real, benar atau tidak gitu. Ya. baik Mas Wahyu. Saya Nanti, mungkin ingin menambahkan dulu ya. oke, Jadi konsekuensinya memang kita kalau di dunia politik itu memang tidak ada sesuatu yang given begitu saja. Kita ya, bisa berasumsi ketika ini fix responden, artinya responden yang berulang, kita tidak tahu apakah responden yang berulang itu ditreatment secara khusus atau tidak hmm, selama waktu 3 bulan itu. Jadi itu mungkin ya, misalnya orang bisa berasumsi itu bahwa itu ditreatment secara khusus sehingga ya, nanti ada perubahan terhadap pihak tertentu, misalnya elektabilitas partai akan berubah, capres tertentu akan berubah. Karena apa? Ada treatment, ada rekayasa sebelumnya sebelum dilaksanakan survei. tapi 3 secara bulan umum selanjutnya. survei Litbang Kompas, survei lembaga lain, lembaga ABC mungkin bisa dilihat bagaimana Betul. kemudian polanya kan? Kami selalu membuat penelitian, mengkaji bagaimana 3 bulan terakhir itu perbedaan masing-masing lembaga survei. Jadi kalau surveinya Saya PKS misalnya buat berbeda 10. 180 derajat? Tidak selalu. Jadi Oh. tetapi selalu ada perbedaan di angka 5 sampai 10%. Perbedaan selalu ada di tingkat tidak tahunya berapa persen. Oke. Jadi respondennya panel survei ini memang menyebabkan tingkat ketidaktahuannya rendah. Berbeda dengan otentik atau misalnya organik survei. Dia selalu tidak tahu atau tidak menjawabnya lebih tinggi dibandingkan panel survei ini. Jadi di situ memang karena memang ada treatment sebelumnya. Jadi dia udah tahu bahwa dia akan kemungkinan akan menjadi responden selanjutnya. Jadi bagi kami kami menghormati tentu masing-masing lembaga survei. Kami juga melakukan kajian, kemudian masing-masing survei membandingkan satu dengan yang lainnya. Oke. Nah, yang kedua, Saya poin Mas kedua. Bayu. Kalau lebih dan kurangnya sebuah survei kita sama-sama mengerti. Betul. Sama-sama orang survei sudah menjelaskan. Betul. Poin kedua. Ya, tapi memang arahnya dari situ memang akan melihat bagaimana kami harus melihat bahwa survei juga sebagai alat untuk memobilisasi pilihan, memobilisasi preferensi politik, memobilisasi persepsi publik terhadap bahwa kerjanya baik, maka kalau tingkat kepuasannya baik, maka kemungkinan akan memberikan endorser yang kuat terhadap calon presiden yang akan diusung oleh Pak Jokowi misalnya. Atau misalnya bisa jadi menegasikan kepada upaya capres-capres lain yang tidak di-endorse oleh Pak Jokowi. Jadi bagi kami sebetulnya ketika melihat survei tingkat kepuasan Pak Jokowi baik secara umum, tetapi tentu kita melihat mana poin-poin yang menurut rakyat tidak baik misalnya. Tadi misalnya tingkat kepuasan rakyat tentang kasus suap, pengangguran itu masih di bawah begitu. Tentu itu menjadi concern kita. Jadi bahwa ke depan ini harus diperbaiki. Disitulah maka Mas Anies calon presiden yang diusung oleh PKS selalu melihat bahwa kita tetap harus mengapresiasi, melihat bahwa program Pak Jokowi bagus, bagaimana membangun jalan tol. Pasti ada lebih dan kurang. Dan kemudian, tapi apakah berhenti di situ? Kita harus melihat bagaimana jalan yang tidak berbayarnya, keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana politik anggaran tentang subsidi mobil listrik misalnya. Apakah itu sudah memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia atau misalnya ada yang lain? Kenapa nggak diberikan misalnya kompensasi bagi
subsidi atau misalnya penghapusan pajak sepeda motor misalnya bagi rakyat Indonesia. Nah, menurut Anda Pak Jokowi harusnya mampu melakukan itu kan? Nah, ini terkait dengan politik anggaran. Makanya penting kami sebagai partai pendukung Mas Anies Baswedan mengatakan bahwa setiap kebijakan ke depan harus dilihat dari sisi keadilan. Oke. Apakah ini memenuhi rasa keadilan publik atau tidak? Ketika itu tidak memenuhi rasa keadilan publik, disitulah negara harus hadir. Disitulah harus ada evaluasi. Jadi tentu bagi kami membawa koalisi perubahan untuk persatuan ke depan, kita ingin memastikan bahwa rakyat semua merasa negara itu hadir bagi semuanya. Negara tidak hanya hadir bagi rakyat yang menengah ke atas, tetapi hadir juga bagi menengah ke bawah. Nah, yang ketiga menurut saya adalah, ini poin penting, tingkat kepuasan itu harus dilihat juga bahwa ada tingkat kenaikan utang negara yang sangat besar di era Pak Jokowi. Pak JK bilang bahwa ini sepanjang masa kemerdekaan kita 1.000 triliun per tahun untuk membayar pajak. Sekarang kurang lebih 7.800 triliun utangnya Pak Jokowi. Tingkat kepuasan tinggi tetapi ditopang oleh utang negara yang juga lebih tinggi. Jadi saya bisa bayangkan kalau dalam satu keluarga, misalnya pembangunan rumahnya bagus, kemudian ternyata utang bapaknya itu besar. Siapa yang bayar? Anak-anaknya. Disitulah tentu akan berpikir anaknya, bagaimana ya cara saya nanti membayar utang pembangunan yang dilakukan oleh bapak saya, kemudian utangnya itu harus saya yang membayar. Bagaimana cara saya membayar utang itu? Nah, saya kira pada posisi itu tingkat kepuasan sementara akan membahayakan tentang masa depan bangsa kita. Ya, kita pada dapat sisi poinnya. kita mengkritik. Ya, saya mau ke Bang Andreas. Poin kedua dari Kang Pipin, keadilan untuk rakyat 70%, belum 100%, begitu kan. Yang ketiga, utang negara yang meningkat di era Presiden Jokowi dan juga Ma'ruf Amin. Bang Andreas. Ya, yang pertama tadinya kita bicara soal hasil survei. Kemudian yang kedua, ya ini pandangan dari Kang Pipin tentunya. Tentu saya pertama mau bicara dulu melanjutkan dari apa yang hasil survei. Saya kira silakan. Sebagai orang yang bergerak di dalam dunia politik, referensi terhadap hasil survei itu kita punya semua gitu. Dalam arti kita juga melihat dari hasil-hasil survei yang lain gitu. Dan yang kita perhatikan itu adalah trennya gitu. Tren daripada beberapa lembaga survei. Tadi persis seperti apa yang disampaikan oleh Mas Wahyu, bahwa saya juga melihat ini bahkan dari 2-3 tahun atau awal dari pemerintahan Pak Jokowi periode kedua ini sudah dilakukan survei-survei yang tadi kalau metodenya itu adalah longitudinal survei itu gitu. Dan melihat tren untuk bagaimana tingkat kepuasan, tingkat dukungan terhadap Pak Jokowi. Dan itu memang relatif berada pada posisi yang stabil meningkat gitu. Bahkan di atas angka rata-rata pada umumnya dari pemerintahan-pemerintahan di akhir masa jabatannya gitu. Sehingga memang kalau sekarang ada kecenderungan rebutan pada kotel efek dari Pak Jokowi, ya inilah situasi yang terjadi gitu. Bahwa kalau Kang Pipin dan kawan-kawan mengambil posisi yang berbeda itu sah-sah aja gitu kan. Dan kemudian mengambil posisi berbeda kemudian seperti yang tadi Kang Pipin sampaikan. Tapi kan apa yang dilihat oleh publik ini kan adalah fakta yang kemudian diserap di dalam opini mereka untuk kemudian inilah hasil survei yang ada gitu. Ya saya menghormati pandangan yang berbeda gitu. Tetapi kita juga tidak bisa begitu saja menegasikan hasil-hasil survei dari lembaga-lembaga survei yang mempunyai kredibilitas. Seperti apa yang dilakukan oleh Kompas, ada beberapa lembaga survei lain. Ya kita juga tahu memang bahwa ada lembaga survei yang melakukan ini untuk kepentingan campaign, dalam arti untuk pembentukan opini. Kalau Bang Andreas menilai survei Litbang Kompas gimana? Ada yang menunggangi? Ya, saya dari dulu saya perhatikan salah satu tolok ukur itu adalah pada lembaga survei Kompas gitu. Kita semua tahu artinya bagaimana posisi Kompas di dalam setiap proses politik yang ada di Republik ini. Sehingga
Kompas adalah salah satu tolok ukur gitu. Ini bukan karena ngomong karena Mas Bayu tanya gitu atau ada Mas Wahyu tanya gitu. Tapi itu dari dulu gitu. Saya melihat itu dan juga di PDI Perjuangan kami melihat Kompas sebagai salah satu tolok ukur di dalam melihat membaca dan kemudian memotret opini publik, karena itu penting gitu. Ya ada juga lembaga-lembaga survei. Kami pun melakukan survei untuk kepentingan hal dan di situ kan kita bisa membandingkan kan realita-realita yang dipotret dalam bentuk opini masyarakat terhadap ya pemerintahan ini terhadap partai politik tentunya. Bahwa kemudian metode itu bisa berbeda gitu, tetapi kecenderungan hasil itu yang kemudian menjadi tolok ukur, menjadi patokan kita gitu di dalam ya tentu ya membuat referensi untuk pengambilan keputusan gitu. Dan hasilnya juga masih ada kekurangan. 42% jual beli kasus hukum, memberantas suap masih kurang memuaskan, 43% menyediakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran masih menjadi catatan utama dari hasil survei Litbang Kompas ini. Bang Andreas? Betul. Justru itulah hal yang bagus dalam arti apa? Bahwa kita tahu bahwa tidak ada pemerintahan yang sempurna, termasuk apa yang dilakukan, apa yang terjadi pada Pak Jokowi, dan itu yang kalau kita tanya, kalau kita secara random bertanya dan berdialog dengan masyarakat, nah itu yang kemudian ekspresi yang muncul gitu. Kan kami ini juga kan sering ke bawah ke masyarakat dan bicara dialog dengan masyarakat. Nah, apa yang mereka ekspresikan itu ya kelihatan di hasil-hasil survei yang mempunyai tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi itu gitu. Nah ini kan jadi ukuran buat kami gitu, melihat bagaimana potret-potret yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei ini terhadap realita politik yang ada di masyarakat gitu. Nah saya melihat bahwa cerminan hasil survei ini betul. Kalau kita perhatikan masalah hukum itu masih banyak hal yang perlu menjadi perhatian dan perbaikan. Tapi ada hal-hal baik yang disampaikan itu juga fakta. Misalnya tadi yang berkaitan dengan ekonomi, harga-harga. Ini kan kita lihat kemarin kan terasa gitu bagaimana harga itu relatif stabil di masa Lebaran kemarin, bulan puasa dan itu kemudian terpotret di dalam hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas ini gitu, tingkat kepuasan publik ini gitu. Jadi saya kira kita ya bisa berbeda pendapat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan metodologi tapi ya tren itu penting untuk menjadi tolok ukur kita secara real melihat sebuah hasil survei. Gitu. Sedikit Bang Andreas, poin ketiga dari Kang Pipin, ekonomi stabil, baik setelah pandemi, tapi ada utang negara yang membengkak. Ya, utang negara, saya kira setiap negara mempunyai hutang, bahkan Amerika Serikat sendiri pun mempunyai hutang yang membengkak gitu. Nah, persoalannya bagaimana pemanfaatan daripada hutang itu dan bagaimana pengembalian. Saya kira inilah ya para ahli pembangunan, studi pembangunan, ahli ekonomi tentu melihat bagaimana kemampuan dari negara tersebut mengembalikan hutang dan dari mana sumber hutang itu. Kalau kita lihat sekarang, kalau perkembangan beda dengan dulu ketika kita lebih banyak mengambil hutang luar negeri. Sekarang kan kita bagaimana kita hutang itu adalah hutang ya di samping dari luar negeri tapi lebih banyak hutang dalam negeri. Jadi dan kemudian bagaimana kemampuan negara menggunakan hutang-hutang itu pada bidang-bidang yang produktif sehingga dengan demikian kita bisa mengembalikan hutang-hutang. Misalnya untuk pembangunan jalan tol. Karena dengan demikian kita bisa membayar lagi dari pembayaran tol yang dilakukan. Jadi ada hal-hal yang juga harus kita lihat secara objektif dalam arti hutang itu tidak selalu buruk dalam arti bagaimana kita mengembalikan, bagaimana kita bertanggung jawab terhadap hutang yang dibuat oleh kita sendiri gitu. Nah itu saya kira di dalam prinsip pembangunan dan prinsip orang bekerja itu adalah hal yang biasa gitu. Ya, di bagian akhir ini ya Bang Andreas, Kang Pipin juga Mas Wahyu,
kan sebetulnya diakui juga oleh PDI Perjuangan dan kita lihat juga bersama dengan PKS. Nggak perlu jadi oposisi, kita juga melihat lebih dan kurang sebuah pemerintahan itu pasti ada. Betul. Ya kan, kira-kira begitu. Dan dalam survei ini tergambar sekali. Bang Andreas, apakah ini menurut PDI Perjuangan menjadi modal begitu? Orang tuh bicaranya, wah ini kalau hasil surveinya kayak begini terus, stabil sampai nanti ending Pak Jokowi Maruf Amin, ini akan menjadi modal untuk endorse. Betulkah begitu Bang Andreas? PDI Perjuangan melihatnya seperti itu untuk mengendorse suksesor dari Pak Jokowi bagi seorang Presiden Jokowi? Bang Andreas? Ya ini pertanyaan konfirmasi. Saya kira semua orang juga sudah tahu Mas Bayu. Dalam arti ya, artinya PDI Perjuangan mengusulkan ya di sini ada Pak. Tapi kan Pak Jokowi itu nggak ada dua gitu. Bisa saja suksesornya belum tentu mampu melakukan apa yang dilakukan seseorang, siapapun. Begitu kan? Bagaimana hal itu bisa kemudian menjadi keyakinan publik bahwa yang di-endorse oleh Pak Jokowi adalah the best man untuk Indonesia selanjutnya kira-kira, Bang Andreas? Saya kira yang lebih penting adalah pada legacy daripada Pak Jokowi dalam arti poin-poin kebijakan itu. Bukan Pak Jokowi memang tidak bisa tergantikan, tapi kebijakan-kebijakan itu yang kemudian bagian-bagian yang perlu dilanjutkan dan kemudian diperbaiki, diakselerasi. Nah ini yang penting dan figur ini ya kita sudah punya figur yang kita tahu bahwa dia mempunyai kapasitas untuk itu gitu, yaitu ada pada Mas Ganjar gitu. Bagaimana dengan pengalaman yang beliau miliki, bagaimana dengan hubungan antara beliau dengan Pak Jokowi, sehingga dengan demikian proses itu bisa berjalan, bahkan kita berharap bukan hanya melanjutkan tapi mempercepat apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi ini pada aspek kebijakan-kebijakan tadi gitu. Nah saya kira ini yang penting untuk kemudian, dan itu ya terus terang dari kami melihat bahwa ada pada figur Pak Ganjar sehingga kemudian keputusan itu dibuat oleh Ibu Ketua Saya terbatas waktu Bang Andreas, saya harus kasih kesempatan Kang Pipin untuk menanggapi ini. Kang Pipin. Jadi Pak Jokowi ya sebagai presiden mengendorse ya sah-sah saja, silakan saja. Misalnya beliau mengendorse partainya beliau PDIP, beliau kemudian mendukung partai yang di PDIP. Tapi ketika cawe-cawe kemudian ke partai-partai yang lain, nah di sini menurut saya terus yang jadi persoalan. Yang kedua misalnya ketika endorse itu tidak hanya endorse statement, tetapi ternyata misalnya ada mobilisasi sumber daya misalnya. Ada menggunakan fasilitas negara misalnya untuk membantu capres tertentu supaya elektabilitasnya tinggi misalnya. Supaya dapat dukungan tidak hanya statement gitu secara normatif, tetapi ada mobilisasi untuk misalnya mengarahkan aparat misalnya. Atau misalnya ada upaya untuk menjegal calon yang lain, ada upaya untuk misalnya melakukan kriminalisasi dan sebagainya. Di situ yang tentu kita akan melakukan perlawanan. Jadi bagi kita adalah Pak Jokowi memang lebih baik beliau sebagai negarawan, kita dorong beliau husnul khotimah, akhir yang baik, memberikan keteladanan bagi semua, berdiri di atas semua kalangan, menjadikan pertarungan pilpres dan pemilu ini menjadi fair buat siapapun, sehingga beliau punya legacy yang luar biasa ke depan ketika melihat 2024 itu beliau selesainya dengan baik, dengan performa yang terbaik. Dan beliau bisa diterima, siapapun presidennya akan menghormati beliau. Jadi menurut saya adalah ini tantangan ke depan. Kita harus mengajak semua pihak termasuk untuk Pak Jokowi untuk membangun fair play, main secara fair. Ini poin utama bagi kita itu. Jadi ini poin-poin yang menarik. Misalnya silahkan Pak Ganjar, tetapi jangan sampai ada mendapatkan informasi, oh ini ada penjagalan terhadap calon tertentu misalnya. Apalagi informasi terhadap calon kami yang mungkin di luar pemerintahan, didukung oleh PKS, Demokrat, dan Nasdem. Sehingga tadi upaya untuk bagaimana menggagalkan ini tercium gitu. Dan ini saya kira tidak baik. Jadi Pak Jokowi harus berbicara kepada publik bahwa saya akan memberikan kepada kesempatan. Tidak ada upaya saya untuk menjegal Mas Anies Baswedan.
misalnya. Sampaikan saja sehingga isu yang beredar ini tidak benar begitu. Baik. Nah, pada titik itu saya kira harus disampaikan Ya. oleh Pak Jokowi. Kita dapat poinnya dari Kang Pipin Sofyan, jubir PKS. Terima kasih juga buat Bang Andreas Hugo Pereira, Ketua DPP PD Perjuangan. Dan saya yakin Mas Yohan Wahyu masih akan ada survei Litbang Kompas lagi. Dan kita akan bicara lagi berkaitan dengan itu. 3 bulan ke depan mungkin saja sudah banyak sekali perubahan yang terjadi dengan situasi-situasi yang tadi disampaikan. Terima kasih untuk diskusinya. Mungkin saya mengundang duluan Bang Andreas, Mas Wahyu dan juga Kang Pipin untuk ngobrol lagi lebih panjang lagi nanti. Kita sediakan waktunya lebih panjang nanti di Sapa Indonesia Pagi. Sampai bertemu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi, salam Assalamualaikum. sehat. Waalaikumsalam.